I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never ever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Buhi Bibir guys. Menarik guys ya. Di video kali ini ada lagi-lagi Prof Azmi memberikan keterangan yang sangat detail guys ya. Apalagi di sini ditemani oleh Komjen Pol Ugroseno ya, mantan Wakapolri waktu itu. Nah, beliau merunut dari awal penyelidikan sampai saat ini guys ya, dengan lengkap, dengan tugas dan pernyataan-pernyataan beliau yang memang masuk akal semua guys ya. Mantap. Video lengkapnya yuk mari kita simak guys ya, tapi jangan lupa subscribe guys ya. Pak Azmi, Pak Ugro, terima kasih sudah hadir di studio. Saya ingin mulai dulu ke Pak Azmi. Kita buka-bukaan lagi Pak tentang DPO. Fiktif atau beneran ada? Dan kalaupun fiktif, dari mana kesimpulan itu muncul? Nah, ya dalam satu perkara pidana maka pintu masuk menjadi penting. Kalau kita lihat pintu masuknya, LP-nya kan tanggal 31 Agustus 2016. Ya. Di 31 Agustus 2016 itu bermula, kalau kita lihat BAP-nya jam 18.30. Yes. 18.30 bermula dari ketemunya di teleponnya Aep sama Dede pada waktu itu 16.30. Ya. Mantap. Terus 5 menit dari situ setelah ditelepon mereka sampai di TKP langsung angkut. Oke. Terus berarti itu ada spare waktu 18.30, 16.30. Ya. Oke. Terus itu langsung dibawa ke unit narkoba untuk dilakukan interogasi, ada 2 jam. Tapi yang jadi masalah adalah itu kan bagaimana orang, jadi Pak Rudiana sudah sebutkan di dalam yang BAP-nya. sangat membangkongkan kita lihat BAP nomor 10 tanggal 31 Agustus tersebut, bahwa ada orang yang 11 orang, 8 orang, dan 3 orang katanya itu sudah dinyatakan kabur. Di dalam BAP nomor 10 itu tadi juga disebutkan bahwa Pak Rudiana dengan timnya, rekannya, itu sudah ke desa yang namanya Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, yang kalau dari petanya itu adalah arah ke Brebes. Oke. Oke ya. Dan dari katakanlah Desa Mundu ke Polres itu memakan waktu kalau naik kendaraan 40 menit. Jadi PP itu udah hampir 80 menit. Ya. Bagaimana mungkin jam 16.30 ada 8 orang yang diperiksa, ditangkap, diangkut ya dalam waktu spare 2 jam, terus dia harus ke Desa Banjarwangun tadi. Ya. Dia katakan karena itu terkonfirmasi karena bahwa beliau sudah ke rumah pelaku dan rekannya. Aneh, pelaku siapa yang maksud Pak? Yang DPO tadi, yang kabur. Jadi 8 kan diangkut tuh. Dia bilang dia sudah ke sana. Itu terkonfirmasi dalam berita acara sidang. Tapi apakah kalau memang mereka fiktif, apakah di situ disebutkan salah satu dari 4 itu, 3 atau 4 itu? Lah, sekarang kita lihat. Polisi membuat pada waktu itu ada namanya atas nama Peggy, tanggal 15 September pada waktu di Reskrim Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar pada waktu itu bikin 4 DPO. Tanggal 15 ini dah ada Panji, ada Dani, ada Peggy Perong, dan ada Andi. Oke. Nah, jadi bagaimana Pak Rudiana bisa tahu? Jadi ini adalah kalimatnya Pak Rudiana tanggal 31 padahal Aib belum diperiksa, Dede belum diperiksa, orang-orang ini kita belum tahu segala macam, tapi sudah disebutkan ada loh nama-nama ini. Padahal interogasinya hanya berapa menit tuh untuk 8 orang. Secara umum saja, baik orang umum atau katakanlah siapapun yang punya pengalaman melakukan pemeriksaan, itu tuh kayaknya nggak mungkin. Rasanya tidak mungkin Dalam time frame segitu singkat. Dalam time frame 2 jam tadi harus ke arah Desa Banjarwangun. Dan ingat ya, waktu dia melakukan itu sudah dia temui ke rumahnya. Dalam hukum itu namanya penggeledahan. Karena masuk ke rumah orang. Berarti di situ harusnya di dalam berita acara DPO Polda udah jelas. Namanya siapa, nama jelasnya siapa, bapaknya siapa, fotonya ini juga udah jelas. Karena dalam penggeledahan itu atau mereka turun ke sana itu tuh
harus ada kepala desa atau ketua RT-nya segala macam. Dan sayangnya itu tidak terkonfirmasi. Hanya seolah di timnya Pak Rudiana aja yang menyatakan, Pak Rudiana dan teman-temannya kemarin yang turun dalam tim tersebut. Jadi ada pelanggaran, satu dia sudah sebutkan nama sebelum itu, kedua penggeledahan yang dilakukan atau turun tadi tidak tervalidasi, gitu loh. Pak, ini bagaimana? Karena seharusnya kalau tervalidasi muncul bahwa kami sudah ke lokasi, sehingga waktu dalam persidangan muncullah kepala dusunnya atau kepala desanya. Ini tidak ada, dan akhirnya kita bisa lihat dalam surat keterangan DPO tidak ada ciri-ciri spesifik, tidak ada alamat jelas. Padahal dia kan sudah ke lokasi rumah. Rumah itu kan entitas yang di situ sudah ada orangnya. Jadi patut diduga dalam rentang waktu 16.30 sampai beliau membuat laporan palsu tadi, laporan kepolisian 18.30, ini rasanya tidak mungkin. Pak Asmi, bukankah kalau kita sebut nama Peggy, entah itu Peggy Perong, entah itu Peggy siapa yang dimaksud dalam DPO itu, sempat ada ini brosur atau selebaran DPO, ada ciri-cirinya, disebutkan kupingnya, ada tindiknya, dan segala fisiknya disebutkan di situ. Kemudian kalau kita mengambil kesimpulan bahwa ini adalah semuanya fiktif, bagaimana kemudian kita bisa memahami ini sebagai suatu skenario? Kalau memang ada sosok orang yang disebut Peggy itu, kita berangkat dari Peggy dulu. Yang jelas, saya tidak melihat dalam surat DPO yang dikeluarkan, daftar pencarian orang yang dikeluarkan oleh Peggy, tidak ada ciri-ciri yang tindik segala macam. Yang dijelaskan adalah tinggi 160, badan kecil, rambut keriting, kulit hitam. Boleh ditunjukkan di kamera, Pak Asmi? Ya, tidak ada nih. Kalau kita bilang yang dikeluarkan tuh sangat umum sekali. Desa Banjarwangu, Kabupaten Mundu, padahal udah di 7 rumah. Itu juga hal yang sama terhadap Panji, Dani, dan Andi? Oh iya, sama. Semua tidak ada ciri-cirinya? Tidak ada ciri detail, padahal syarat DPO itu salah satunya harus melampirkan foto. Ini ada Panji yang juga tidak muncul namanya, tapi udah disebutkan. Ada Dani juga. Ini ada 4 nih namanya. Tapi yang dimasukkan ke dalam berita acara, termasuk dakwaan hanya 3. Sekali lagi kalau saya lihat, peran-peran Andi, Dani, dan Peggy Perong ini kan peran-peran vital. Yang menusuk pakai samurai, yang memerkosa segala macam, ya kesannya supaya dibentuk itu sadis, ya kan, sadis, kejam segala macam. Main actor-nya. Ya, jadi ini adalah pelaku utama, kita bilang gitu, tapi by design. Karena dari keterangan yang lain kan cuma bawa bambu, mukul segala macam. Gitu loh. Ini jadi, kita lihat kok bisa 18.30 tanggal 31 Agustus udah ditentukan. Ini sebagai pengetahuan publik, Pak Ugro, apa yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian ketika menetapkan sebagai seseorang sebagai DPO? Apa yang langsung dilakukan? Ya, kembali kepada peristiwanya dulu. Ya, kalau menurut ceritanya si Aibtu Rudiana ini kan dia melihat, mendengar, dan mengalami sendiri seperti itu. Padahal itu benar-benar adalah keterangan palsu. Ya kan? Nah, yang kedua, kalau dia merasa mengetahui, mengalami dan mendengar sendiri, ya kan? Dia pangkat Aibtu. Bisa menangkap beberapa orang, 8 tadi, 3 yang masih DPO, kemudian melalui proses sampai ke Polda. Bayangin seorang Aibtu ke Polda itu berapa? Ibda, Ibtu, AKP, Kompol, AKBP, Kombes. 6 pangkat bisa dilewati seorang Aibtu, ini kan luar biasa. Tapi itu atas seizin Kasat Serse. Seizin, tapi seizin itu kan harus seizin diambil alih. Kalau seorang Kasat Serse mengizinkan, dia tidak mengambil alih dan diserahkan Aibtu, menurut saya itu juga salah fatal. Kalau seorang Kasat Serse sudah tahu dan ini peristiwa ada 2 orang yang meninggal, harusnya ditangani oleh Kasat Serse di situ. Jadi menurut saya penentuan DPO tadi, karena tadi dijelaskan sama Bang Asmi tadi terlalu pagi. DPO ini tidak semudah seperti membuat daftar pesanan kalau mau pesan makanan, bukan. Harus dibuktikan dengan peristiwanya apa, alat buktinya apa, kemudian perannya bagaimana nih. Nah, kalau misalnya dia peran utama, sekarang 8 yang ada ya udah misalnya ditahan dulu nih. Dalami dulu yang 3 ini dicari, bukan dibikin DPO. Kalau dibikin DPO itu nanti kira-kira oke lah, berkas kalau mau masuk ke jaksa kan ada di pengiriman berkas pertama, kemudian kembali lagi bolak-balik itu
terakhir DPO nggak ada masalah. Tapi kalau kita mengikuti skenario ini, Pak Ugro, DPO itu kan tujuannya supaya masyarakat juga turut membantu melaporkan ketika orang atau fotonya yang ada di DPO itu mereka jumpai di satu tempat, misalnya seperti itu kira-kira. Dan itu untuk membantu polisi dalam pencarian. Namanya juga daftar pencarian orang. Tapi apakah cukup dengan selembaran seperti itu? Ya, kan ada manajemen penyidikan berdasarkan peraturan Kapolri. Saya mikir begini, DPO seorang tersangka tuh alat buktinya cukup nggak di situ? Kalau setiap status tersangka dipanggil 2 kali tidak bisa DPO, berapa DPO? Oke. Nah ini yang kadang-kadang terlalu mudah membuat DPO seperti itu. Jadi DPO itu menurut saya nih pengalaman sebaiknya kalau sudah diserahkan P21 lengkap baru dibuatkan DPO. Ini belum tertangkap sampai sekarang sampai diserahkan itu. Kan ada penyerahan tahap 2 itu dari penyidik ke kejaksaan. Sampaikan bahwa yang 3 tidak bisa ditangkap itu DPO, itu nggak ada masalah. Tapi kalau di awal sudah DPO, buat apa ditulis dari awal sudah DPO di situ? Terlalu pagi, terlalu dini. Jadi apa kesimpulannya Pak Asmi? Ya, orang-orang ini adalah nama yang memang tidak ada, terbukti teman-teman kepolisian pada waktu tidak ada follow up sampai akhirnya terjadi perhatian publik pada waktu itu. Jadi 8 tahun ya tidak ada follow up, apalagi dengan katakanlah ini unprofesional, unprosedural, gitu kan, bahwa bagaimana mungkin seorang Polda bikin ciri daftar pencarian orang tanpa foto, spesifik dan segala macam. Biasanya teman-teman seperti yang tadi, kita harus memastikan bahwa orang ini benar-benar pelaku atau tidak. Jadi kan dari orang subjek hukumnya, tempatnya, dan waktunya. Gitu loh. Ini harus clear dalam tindak pidana umum. Jadi teman-teman kepolisian biasanya udah memastikan itu. Oh, ini loh rumahnya, sekolah terakhirnya di sini, kawannya di sini. Dia akan cek media sosialnya begini. Sehingga dapat nih, oh ternyata ini ada keterkaitan nih. Orang ini, geng yang 8 ini dengan ini. Tapi setelah kita lihat, ini kan terbukti akhirnya. Semua keterangan-keterangan yang timnya Pak Rudiana dalam persidangan pada waktu itu, yaitu ada Pak Rudiana, ada Pak Gugun, ada Pak Dodi, Pak Andi, itu kan dibantah semuanya bahwa keterangan itu tidak benar, bahwa mereka membantah 8 terdakwa itu tidak benar gitu loh, bahwa itu terjadi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, nama ini kok bisa muncul kabur dibilang oleh Pak Rudiana, padahal Dede belum diperiksa, Aep belum diperiksa. Gitu loh. Hanya bermodalkan interogasi yang sebenarnya sangat rawan. Teknik interogasi dalam tindak pidana umum itu tidak bisa serta-merta. Makanya tadi Kapolri bilang saintifik. Sayangnya semua udah bilang, baik Pak Dodi, baik Pak Gugun, Pak Andi, semuanya ngaku ada CCTV. Ya. Gitu loh. Kami sudah lihat CCTV di lokasi kejadian. Ingat loh, lokasi kejadian. Yes. Ada lokasi kejadian berarti ada peristiwa. Tapi kenapa tidak dibuka? Kalau itu adalah teman-teman yang katakanlah terdakwa hari ini atau terpidana 8 itu adalah pelakunya, tinggal buka. Ya. Tapi itu kenapa tidak dilakukan? Disinilah patut diduga by design nama-nama 4 DPO ini supaya bikin sadis, supaya bikin kejam. Jangan-jangan ya lagi-lagi peristiwa perbuatan itu bisa jadi tidak ada atau ada orang lain sebenarnya yang melakukan, bukan orang yang 8 hari ini kita hadirkan. Komnas HAM sendiri sudah menyelesaikan penyelidikannya, sudah memiliki kesimpulan ada 3 pelanggaran dalam kasus ini, tapi sayangnya tidak bisa dibuka begitu saja. Ada oknum juga yang sudah diberikan sanksi, tapi lagi-lagi nama itu juga tidak dibuka. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pak Ugro, harusnya seperti apa Komnas HAM kalau sudah ada temuan itu dipublish kah, di follow up kah, seperti apa nantinya? Tapi kita tunda dulu di segmen berikutnya, pemirsa tetaplah bersama kami. Saya langsung aja ke Pak Ugro. Pak Ugro, jadi Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia menyimpulkan ada 3 jenis pelanggaran Pak dalam kasus tewasnya Vina dan Eki ini. Yang pertama adalah pelanggaran hak atas bantuan hukum, kemudian bebas dari penyiksaan, bebas dari penangkapan sewenang-wenang. Tapi kemudian disayangkan sekali kami tidak dapat mendapat keterangan yang jelas bahwa Komnas HAM mengatakan ada oknum dari Polda Jabar yang sudah dihukum dan mereka adalah dari unit narkoba. Apakah hal-hal seperti ini, temuan yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM ini memang tidak bisa dipublish? Kemudian bagaimana cara tindak lanjutnya? Kemudian saya melihat bahwa dalam peristiwa meninggalnya Eki dan Vina tadi, kemudian proses penyidikan dari awal, seharusnya Komnas HAM bergerak lebih leluasa. Dia melihat suatu peristiwa, ada nggak indikasi pelanggaran HAM. Tapi kalau hanya dikatakan
tidak diberikan bantuan penasihat hukum, itu di putusan Mahkamah Agung atau surat dari Mahkamah Agung itu sudah diatur, di KUHP juga sudah diatur. Kemudian kalau misalnya ada penyiksaan pidana juga sudah ada. Justru yang kita mau ke depan jangan sampai ini terjadi kembali. Rekayasa dari si Aibtu Rudi dari awal itu merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga 8 orang tadi dengan alat bukti yang minim dan tanpa dilengkapi dengan scientific crime investigation menjadi hukuman seumur hidup. Ini pelanggaran HAM berat. Jadi ada pelanggaran etika profesi, kemudian ada peristiwa pidananya, dan pelanggaran HAM berat. Ini jangan dibuat main-main HAM berat. Jadi kalau dianggap pelanggaran HAM-nya hanya tidak didampingi penasihat hukum, itu bukan pelanggaran HAM menurut saya. Jadi yang berat itu seseorang, sekelompok orang direkayasa menjadi seorang tersangka, terpidana 8 tahun tanpa alat bukti, kan sama dengan menjebloskan orang di penjara tanpa ada apa-apa seperti itu. Jadi menurut Anda yang ditemukan oleh Komnas HAM ini sebenarnya sudah lewat ya? Oke, tapi sekali lagi Pak, kalau memang dari Komnas HAM bilang bahwa sudah ada kok ini oknum polisi dari Polda Jabar, silahkan media menanyakannya langsung ke Polda Jabar. Lantas apa yang bisa kita lakukan Pak kalau Polda Jabar selama ini hanya diam saja? Tuh. Tapi selama ini kan Polda Jabar itu bungkam guys, sampai wartawan pun sulit untuk memverifikasinya. Atau aneh ini. Loh, ini kan kalau peradilan HAM kan acaranya sendiri nih. Seperti dulu, dari Timur ada yang diduga melanggar HAM, diproses oleh Kejaksaan Agung, disidangkan. Karena nanti ini menjadi tagihan United Nations PBB. Jadi siapa yang bisa menggunakan temuan dari Komnas HAM ini Pak kalau gitu? Ya harusnya dari pihak Kejaksaan Agung untuk peradilan HAM sendiri. Ini kan belum pernah dicoba dilakukan seperti itu, sehingga hak asasi manusia, hak manusia di Indonesia benar-benar terjamin. Tidak ada lagi penghilangan, kemudian direkayasa bisa masuk penjara seumur hidup dengan dihilangkan, apa bedanya di situ? Kan sama aja. Ya. Di situ. Jadi Mbak, kalau saya boleh menambahkan, sebenarnya ini tidak. Anda setuju dulu nggak kalau temuan HAM ini sumir? Oh ya, sumir dong. Ini kan bukan hanya sekedar pelanggaran, tapi saya sudah meningkatkan menjadi kejahatan. Gitu loh. Sehingga sebenarnya Komnas HAM harus lebih berani dan tegas lagi. Kejahatan HAM. Ya, ini adalah kejahatan HAM karena tadi ada penyalahgunaan kewenangan. Terus prinsip-prinsip hukum acara itu dilanggar. Misalnya masuk ke rumah orang tadi tanpa izin karena tidak ada surat. Terus siapa anggota karena itu wilayah hukumnya berbeda, karena itu adalah Kabupaten Cirebon. KUHP menyatakan kalau Anda melakukan penggeledahan di luar wilayahnya, itu harus ada penyidik di wilayah kota lain. Itu terkonfirmasi atau tidak, mindiknya atau ada tidak. Kedua, katakanlah juga dia menyalahgunai kewenangannya. Bagaimana mungkin unit narkoba lagi-lagi yang direkomendasi oleh katakanlah Komnas HAM tadi kok unit narkoba lagi? Seharusnya ini kan tidak pidana umum, gitu loh. Berarti ada sesuatu dong, baik sistematis banget. Kenapa lagi setelah ke Polda, lagi-lagi yang di wanted ini yang dicari lagi, unit narkoba lagi. Seharusnya mereka tidak hanya periksa unit narkoba, tapi juga Kasat Serse, Ditreskrimum Polda Jabar, kemudian juga para terpidana. Total ada 24-27 orang. Ya, tapi kenapa yang dijatuhkan 2 dan lagi-lagi baunya masih unit narkoba? Padahal ini kan krimum itu kan jelas bahwa beda kanal ini, beda kewenangan. Maka kalau di dalam KUHP ini adalah penyalahgunaan wewenang pidana 421 KUHP dapat dilakukan, 429 KUHP atas masuk rumah tadi tanpa izin juga bisa dilakukan. Pemalsuan, surat pemalsuan dalam laporan tadi itu juga kalau ternyata ada 263 juga bisa dilakukan, 266 atas akte berita acara juga bisa dilakukan. Terus keterangan palsu yang dilakukan tadi juga bisa dilakukan. Jadi dengan by design-nya tadi, dengan diletakkan orang-orang tadi, seharusnya Komnas HAM berani, bukan pelanggaran saja dalam prinsip-prinsip hukum acara tadi, berkaitan tentang orang tidak didampingi, ada penyiksaan, ada segala macam. Tapi kan jelas, itu kriminal sejak awal, gitu loh. Ini adalah kejahatan. Padahal ada data pendukung yang kita bilang, mana lokasi cek CCTV atas perbuatan itu mana? Ya seharusnya Polda nagih dong, gitu loh. Maka saya bilang ini perbuatan oknum, tapi kok tidak mau diakui. Seharusnya Polda kalian keliru ini, buka nih. Jadi jangan di dalam tanda petik terlindungi oleh
institusi. Seharusnya anak buah salah, ini loh yang kurang tepat, ini dibenahi. Kalau sanksi-sanksi apalagi etik kan itu sudah. Gimana ini demi keadilan? Karena gitu kita tidak ada pihak dari Pak Rudiana, beberapa waktu sebelumnya juga kami sudah berdialog dengan Bu Elsa. Misalnya Bu Elsa mengatakan sanksi pada polisi itu sudah sangat banyak. 24 September teguran tertulis pada polisi Laka Lantas yang salah memberikan informasi kecelakaan di mana mereka tidak pernah lakukan olah TKP dan hanya berkesimpulan dari pernyataan saksi yang melihat itu sudah dihukum, hukuman disiplin. Kemudian Rudiana sendiri sudah diperiksa 2 kali dari Mabes Polri, dari Propam, Kompolnas, Komnas HAM. Hasilnya bahwa Pak Rudiana hanya menyalahi prosedur. Kemudian hasilnya juga ada tim sus bentukan Kapolri, tapi itu memang belum dipublish, hasilnya mungkin juga belum keluar. Tapi dari pernyataan Pak Elsa itu, Pak Asmi, apa yang bisa Anda simpulkan? Saya perlu bindiknya administrasi penyidikan tadi. Dari rentang waktu 31. Apa yang ingin Anda ketahui dari situ? Ya, kan terkonfirmasi bahwa pekerjaan ini adalah tindakan-tindakan institusi, bukan personal. Kalau ini kan saya tangkap adalah tindakan Pak Rudiana dengan timnya saja. Jadi kalau dalam suatu keadaan yang kita tidak bisa membongkar karena ke dalam labirin, maka orang yang pertama tadi inilah yang paling tahu kisahnya ini. Gitu loh. Di timnya Pak Rudiana antara 16.30 pasca AF itu telepon dengan 18.30. Kan rentangnya di situ. Karena dalam peristiwa ini yang paling penting tempat sama waktu, gitu loh. Jadi berkaitan dengan yang lain tadi, ya ini unik aja. Kalau tiba-tiba lantas dapat teguran begini, segala macam, berarti apa? Ada olah TKP yang tidak profesional, ada olah TKP untuk menentukan titik kejadiannya itu, tempatnya itu di mana nih. Berarti masa setingkat Polres yang udah ada 2 terus ditarik lagi ke Polda, itu nggak clear. Berarti pertanyaan besarnya ada sesuatu apa? Apalagi tadi dibilang DPO yang dibuat begitu belum ada. Lah kita kan bertanya-tanya gitu loh. Yang ini adalah domainnya teman-teman di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Kita ini mainnya di zona ini aja nih dulu nih, di zona kepolisian sebelum sampai kekeliruan lah katakanlah teman-teman pada kejaksaan maupun pengadilan untuk mengambil. Tapi bumbu dapurnya, asal muasalnya, muaranya kan dalam fase itu. Dan anehnya lagi, 4 orang ini dihadirkan dalam persidangan unit ini. Tapi Aib sama Dede enggak. Kan terkunci lagi. Padahal itu dibantah. Padahal keterangan 8 itu dalam persidangan bilang tidak benar. Itu nggak ada, kami menolak keterangan Pak Rudiana dan teman-teman. Akhirnya kita bilang, hakim sayang sekali tidak menggunakan pertimbangan hukum yang matang sebagai ikan hiu yang harusnya mengawasi BAP, terus ada dakwaan jaksa, terus ada mungkin bantahan dari lawyer di dalam persidangan, seharusnya 1 tingkat lebih tinggi. Karena hakim bilang, ini kok nggak klik ya? Kok ada ya orang bantah-bantah berani sebantah-bantahnya seperti ini yang menurut saya hakim pada waktu itu tidak cermat untuk mempertimbangkan hukum secara matang. Oke, Pak Ugro, kalau memang ini fiktif, kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Asmi, kemana kita harus berharap? Capek. Ya. Saya kalau melihat ini ada peristiwa 8 orang, oke lah, plus 3 DPO tadi ya. Mengawal kasus ini memang capek guys. Ya, 4 berapa ya? 4. Yang 8 seumur hidup, kecuali sangka tatal gini ya. Nah, ini pelanggaran HAM beratnya terhadap memenjarakan orang, memproses orang sampai dihukum seumur hidup ini tanpa alat bukti. Ini kan pelanggaran HAM berat, itu dipisahkan. Setuju, Pak. Ya kan? Nah, yang kedua pidananya dilihat, memang ada korban. Tapi siapa yang melakukan kita belum tahu, itu nanti harusnya didalami lagi, ya kan? Tapi yang jelas ke-8 orang ini plus 3 tadi adalah bukan pelaku karena tidak ada alat bukti satupun yang menyatakan mereka pelaku pembunuhan. Pembunuhan saya belum terbukti ini. Nah makanya saya bilang ini kalau keluarga 8 orang tadi menggugat ke internasional pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri tadi, kalau ini tidak disidangkan dalam peradilan HAM sendiri khusus, suatu saat ada pertanyaan dari internasional, itu ada pelanggaran kok dibiarkan hanya dikasih kode etik. Mana bisa pelanggaran pakai kode etik di situ? Itu yang kemungkinan sangat tidak masuk akal menurut saya di situ. Jadi ini untuk pelajaran ke depan bahwa kewenangan itu yang diberikan oleh undang-undang itu tidak bisa disalahgunakan hanya dipakai untuk sekedar memenjarakan orang-orang yang mungkin ada tujuan tertentu dari orang yang memenjarakan,
atau tujuan tertentu daripada orang lain yang pengen orang itu penjarakan. Ini yang perlu ditegakkan ke depan nanti. Ada masalah pelanggaran HAM, terus kejahatan pidananya dan kode etik ini harus dipisah-pisah. Apa yang bisa kita harapkan nanti setelah hasil dari tim sus bentukan Kapolri yang membuat asesmen jalannya penyidikan dan penyelidikan, kemudian mungkin kalau Pak Susno kemarin bilang hasilnya mungkin sudah keluar, tapi nanti diumumkannya setelah ada putusan PK begitu. Tapi apa Pak Ugro sebenarnya yang bisa kita harapkan atau temuan apa nantinya dari tim sus bentukan Kapolri itu? Ya, berjalan normal saja. Apakah akan mengungkap peristiwa meninggalnya 2 orang anak tadi? Kan para pelaku tadi kan sedang berproses ke PK. Ini peristiwa pembunuhan kan belum terungkap. Belum. Nah, ini akan berangkat dari mana? Kalau menurut saya LP fiktifnya si Aibtu Rudiana ini nggak bisa dipakai. Itu sudah fiktif. Fiktif. Berarti harusnya dari LP yang dibuat oleh petugas Polsek Talun tadi, walaupun itu laka lantas. Nanti kalau laka lantas dikembangkan ada pidana, ya itu tinggal dikembangkan saja. Jadi LP yang sangat ini pengacaranya fatal dan vital adalah LP yang dibuat oleh petugas polisi itu. Polsek Talun yang datang pertama kali ke TKP. Itu harusnya dipegang teguh, jangan sampai hilang atau dihilangkan seperti itu. Hasil tim sus Pak Asmi, saya ke Anda sekarang. Memang seberapa besar sih Pak bisa mempengaruhi keyakinan hakim MA dalam hal ini kalau putusan atau hasil temuan dari tim sus Kapolri itu diumumkan saat ini sebelum putusan PK? Ya, saya kira sepanjang memang tim sus itu berani secara tegas dan objektif, tentu bisa mempengaruhi. Tapi Anda optimis PK. tidak? Oh, saya optimis. Seharusnya tidak hanya karena kalau dari katakanlah kekeliruan institusi bisa saja kan ada sebuah kop yang harus memang dilindungi kan gitu loh. Tapi ini kan ada jeritan suara publik dari rakyat yang harus dipikirkan. Jeritan itu sudah lama Pak. Bahkan toh Mabes Polri juga cuma bilang kalau Pak Rudiana itu hanya melanggar etik. Ini yang harus ditangkap oleh hakim, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, suara-suara yang ada, suara-suara keadilan dalam masyarakat. Suara netizen ya guys ya. Itu yang digunanya. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat diangkat. Kenapa ini segala macam? Apalagi ini tampak mulai perlahan, tampak akhirnya membentuk supaya apa? Hakim bisa yakin bahwa ini adalah kalau LP-nya adalah memang katakanlah sudah aja mudah-mudahan hakim sah. ART-nya, BAP-nya juga tidak sah, dakwaannya tidak sah. Itu tentu seharusnya putusan pembidanaannya tidak sah. Akhirnya seharusnya Hakim Agung dalam hal ini sidang majelis PK berani menyatakan bahwa ya mereka harus dibebaskan. Dan seharusnya LPSK katakanlah hari ini berani memberikan, negara harus minta maaf, kepolisian harus minta maaf dan memberikan ganti rugi yang seimbang kepada 8 ini. Ini yang kita mau, inilah negara bermartabat gitu loh. Sekali lagi, inilah bangsa yang bermartabat. Kalau kita mau mengakui, kalau ini tidak dilakukan, ya bahaya. Misalnya, katakanlah jaksa. Seharusnya jaksa dalam persidangan pada waktu itu tidak menuntut juga seumur hidup kalau dia merasa ada. Oke deh, sudah ada terima. Tapi saya bikin tuntutannya bahwa orang ini, katakanlah tidak bisa dipidana, orang ini harus dibebaskan. Beberapa putusan pengadilan juga pernah ada terjadi seperti itu. Karena jaksa itu juga selain harus menggunakan nuraninya, faktanya. Waktu dia lihat kok nggak bersesuaian, seharusnya itu yang dilakukan. Lagi-lagi pada waktu itu juga terlewatkan. Tapi bahwa kemungkinan atau pertimbangan bahwa hasil dari tim sus Kapolri ini sebaiknya memang diumumkan setelah nanti keputusan PK itu terjadi, Anda setuju? Harusnya saya sih berharap sebenarnya Kapolri atau tim sus itu berani sebelum PK. Itu adalah satu ketegasan bahwa polisi itu memang adalah pengayom rakyat. Polisi apalagi sekarang kita pemerintahan baru ini adalah momen yang tepat. Dan jangan khawatir itu akan mempengaruhi keyakinan hakim. Kalau khawatir itu akan mempengaruhi keyakinan hakim, berarti nggak percaya dong sama hakim MA. Setuju nggak Pak Ugro? Setuju. Saya melihat bukan hasil tim Mabes Polri yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Proses pertama itu yang sekarang dalam proses PK tadi, ada nggak permasalahan-permasalahan yang bertentangan dengan hukum acara pidana? Berkasnya Saka Tatal berarti Pak yang pertama ya? Iya, yang 8 terpidana tadi. Nah itulah guys, pernyataan dari Pak Prof. Azmi dan Pak Ugro Seno, mantan Wakapolri. Mereka benar-benar merunut
dari awal penyidikan itu Rudiana sampai detik ini. Ya, itulah pernyataan-pernyataan mereka ya, memang masuk akal juga guys ya. Dan apa yang dinyatakan oleh para pengacara Rudiana, itulah yang kita sebut aneh, membangkongkan juga guys ya. Nah, video ini bisa kalian simak lebih lengkapnya lagi di channelnya TV Nusantara guys ya. Oke, terima kasih yang udah pantau video ini guys ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.